video pembelajaran informatika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan analisis data, yaitu akan lebih jauh membahas mengenai transformasi data. Nah, ini materi yang akan dibahas dalam kesempatan ini. Kita akan langsung praktek bagaimana mengubah data kontinu ke ordinal dan kemudian menyederhanakan data. Nah, kita lihat dulu apa itu transformasi data. Nah, ini kalau data sudah didapatkan seperti praktek yang lalu, kita mendapatkan data primer ya dari data wilayah ya Bandung, itu kita mendapatkan data ya. Ini kemudian setelah data dikumpulkan, untuk mempermudah pemrosesan dapat dilakukan transformasi atau mengubah data dalam bentuk lain. Jadi isinya datanya sih tetap tidak berubah, cuman ditampilkan ya di bentuk lain gitu, dengan kita mempunyai tujuan tertentu ya. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu beberapa tipe data ya. Nah, misalkan kita yang pertama ada mengenal tipe data numerik. Nah, ini tipe data numerik ini merupakan tipe data yang biasanya didapatkan dari hasil pengukuran kuantitatif ya. Nah, ini bisa tidak seperti misalkan data pemilih ya, data jumlah siswa ya, seperti itu. Nah, kemudian ini data numerik ini dibagi juga menjadi dua. Ini ada data diskrit, itu data yang diperoleh dari hasil menghitung ya. Nah, dihitung, dijumlah, dikalkulasi ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini data ini jumlah siswa ya, yang tidak tamat SD berapa, yang SD berapa ini ya. Nah, ini berarti kuantitatif ya, ini data kuantitatif. Kemudian ada juga data kontinu, ini yaitu data yang diperoleh dari hasil mengukur ini. Ini contohnya sebaran usia menurut umur di wilayah kerja Puskesmas Melati tahun 1997. Ya, diukur dulu antara rentangnya antara 60 dan 65 berapa ya, dari 65 sampai 70 berapa. Nah, ini namanya data kontinu ya. Yang kedua itu ada tipe data kategorik ya. Kategorik tipe data yang bersifat kualitatif dan tidak memiliki makna secara matematis ya. Jadi hanya menampilkan kategori-kategori ini saja ya. Contohnya ada jenis kelamin, laki perempuan, ada produk ataupun sel. Nah, ini tidak memiliki makna matematis. Ini datanya kategori. Kemudian data ordinal. Nah, ini data ordinal ini gabungan numerik dan data kategori ya. Jadi nilai pada data ini sudah ditentukan seperti pada kategori, tetapi tiap nilai memiliki makna secara matematis ya. Nah, contohnya ini data kategorik ya, seperti kondisi fisik, alat kerja, lingkaran kerja ya. Tapi ini sudah diberikan nilai ya, misalkan nilai kinerjanya berapa ya, 61,9 ya, untuk kondisi fisik, alat kerja 61,2 ya. Nah, ini adalah contoh ordinal. Jadi menggabungkan antara data kategori ya dengan data numerik ya, dengan data numerik ini, angka-angkanya ya. Nah, sekarang bagaimana kita mentransformasikan dari data kontinu ke data ordinal. Misalkan kita memiliki suatu data ini, tabel ya. Ada atributnya, ada nomor, UTS, tugas, UAS ya. Nah, di kolom nilai akhir ini akan tampil data kontinu ya. Data kontinu ini hasil proses atau kalkulasi dari nilai UTS, tugas, dan UAS ya. Nah, jadi di sini bobotnya untuk tugas 20%, UTS 30%, UAS 45% ya.
Nah, nanti akan ditampilkan menjadi data ordinal di kolom grade. Ini di kolom grade menjadi data ordinal. Jadi yang rentangnya 85 sampai 100 itu grade-nya A, 75 sampai 84 grade-nya B, 60 sampai 74 C, 50 sampai 59 D, dan kurang dari 50 E. Ya. Jadi ini kita akan mengubahnya dari data continue di nilai akhir ini ke grade, ya, menjadi data ordinal, ya. Ya, kita masuk. Nah, kita di kolom E2 ini disisipkan, ya, kita sisipkan berdasarkan tabel ini, ya, tabel ini. Jadi UTS kan berapa? 30%, ya, UTS 30 0,5 ditambah C2 itu berarti tugas, ya, tugas 20%, ya, berarti 0,2 ditambah D2 itu UAS, ya, 45%, ya. Nah, kita masukkan rumusnya, ya, kemudian nanti, nah ini hasilnya. Ini hasilnya setelah diklik semua atau ditarik ke bawah, ini hasilnya. Kemudian kita ke grade, ya, kita ke grade. Nah, ini dimasukkan nilainya, masukkan di F2, ya. Jadi jika, ya, masukkan rumus if jika E2, ya, jika ini nilai di akhir ini E2 lebih dari 85, ini nanti kategorinya A. Nah, ternyata nanti nilainya itu kurang dari 85, kita cek kedua, ya. Jadi if E2 lebih besar seberangan 75. Nah, ini, ya, lebih besar 75, nanti akan ke grade B, ya. Dan seterusnya sampai D, ya, sampai D, ya, yang lebih besar dari 50 D. Nah, selain itu nanti tentu saja akan langsung ke E, ya. Nah, nanti di sini, ya, diklik, ya. Nah, sehingga akan nanti tampil ini hasilnya, nilainya. Nah, ini transformasi dari data continue ke data ordinal, ya. Nah, untuk berikutnya adalah bagaimana kita akan menyederhanakan data, ya. Menyederhanakan data dari, ya, misalkan kita menyederhanakan itu artinya menjadi sekumpulan beberapa kelas, ya. Jadi kalau kita memiliki ini, misalkan data ada 21, ya, rekor ini, ya. Ya, ini kita akan menjadi hanya beberapa kelas saja, ya, kategori, ya, atau kelas atau kategori, ya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Jadi yang batas atasnya 40, ini ada berapa, yang sampai 50 berapa, 60 berapa, 70 berapa, ya. Ini kelasnya, ya. Sehingga nanti otomatis akan ditampilkan berapa nilainya secara otomatis ini, ya. Kemudian juga akan ditampilkan grafiknya, ya. Ini akan terlihat yang 50 ada 2, 60 ada 3, ya. Kemudian yang 70 ada 6 ini, ya. Nah, ini tampilannya, ya, seperti ini. Jadi nanti data yang ini kalau 21, coba kalau ada 200 atau 1000 kan kita jadi mudah kalau ditampilkan dalam kelas begini, ya. Kita dapat mengambil kesimpulan atau langkah kebijakan setelah terlihat data seperti ini, ya. Ya, mari kita mulai, ya. Nah, itu masuk ke Excel, ya. Ini datanya, ya. Kemudian kita tuliskan juga kelasnya, batasnya. Besar 40, batasnya 40, ini batasnya 50, ya, sampai batas yang tertinggi 100, ya. Oke. Nah, kemudian kita klik ke data, ya, klik ke menu data. Nah, sehingga di menu data ini, dari menu data, kemudian kita ke data analysis, diklik, ya, klik data analysis. Nah, kemudian akan tampil jendela dialog data analysis, ya. Kemudian kita pilih yang histogram.
pilih yang histogram, klik OK ya, pilih histogram dan klik OK yang akan tampil. Jadi ada dalam histogram ya. Nah, ini ada, kita disuruh menginputkan ya, menginputkan input rank dan bin rank. Input rank ini data yang akan diolah ya, data yang akan diolah. Nah, di sini datanya dari mulai B2 sampai B22 ya. Kita masukkan di sini ya, ini datanya. Masukkan ranknya ya, ini. Nah, input rank sudah dimasukkan ya, ini. Nah, kemudian yang binnya, bin itu adalah untuk kelasnya ini. Untuk kelasnya. Nah, ini dari E2 sampai E8 ya. Ini ranknya ya. Nah, masukkan nanti ranknya. Nah, ini sudah masuk di dalam inputannya, ranknya berapa, bin rank berapa ya. Nah, kemudian kita hasilnya akan di mana ini? Output option. Di sini ada output option. Nah, klik output option ya. Diklik lagi akan ditempatkan di mana gitu ya. Pilihannya ini ada new worksheet ya. Ada new workbook ya. Worksheet masih di file ini, di sheet berikutnya. Kalau new workbook di file yang lain ya. Seperti itu. Nah, kita supaya ini menampilkan sekaligus akan di output ranknya di sini, masih tetap di sheet ini ya, di sheet ini ya. Misalkan kita ya masukkan di ini G1 di G1 ya. Nah, masukkan di sini nilainya ya, G1. Oke. Nah, jangan lupa dicentang cat outputnya ya, supaya nanti histogramnya tampil ya. Oke. Nah, ini akan tampil semua ya langsung. Jadi yang kategori di bawah 40 0 ya. Kemudian bawah 50 ada 2 ya. Di bawah 50 berarti 47 ini ya. Nah, yang 47 ya, sama 47 ini ada 2 ya. Nah, kemudian yang di atas 90 dan di bawah 100 ada 1. 93 ini ya, ini lagi. Berarti ini berdasarkan jumlah akunnya yang ini ya. Yang di frekuensi ini berarti jumlah akun ini. Kalau dijumlahkan ini ada 21, sedangkan ini juga kon ya, sama 21 ya. Ini 21. Ya, sudah cocok datanya. Nah, ini tampilkan bagaimana cara menyederhanakan data ya, cara menyederhanakan data dari suatu tabel ya. Demikian materi kali ini, semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.